sebuah kotak kado untuk membungkus hadiah memiliki bentuk balok seperti gambar berikut. Jika kita amati, kotak kado tanpa tutup tersebut terlihat seperti balok tanpa tutup. Diketahui, panjang dari kotak kado tersebut adalah 25 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 15 cm. Selanjutnya, misalkan kita berikan nama titik untuk setiap ujung kotak kado seperti gambar balok berikut ini. Untuk menyangga kotak kado tersebut, dipasang kayu tipis dengan menghubungkan titik E ke titik C. Berapakah panjang kayu penyangga yang diperlukan untuk menyangga kotak kado tersebut? Kita juga dapat menghubungkan titik G ke titik A, atau titik H ke titik B, atau titik F ke titik D pada kotak kado tersebut. Berapakah panjang kayu penyangga yang dibutuhkan? Agar dapat menjawab permasalahan tersebut, kita perlu mempelajari jarak titik pada dimensi 3 terlebih dahulu. Mari kita simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Pada permasalahan tersebut, kita diminta untuk menentukan jarak antara dua titik pada suatu balok. Misalnya, jarak dari titik E ke C, atau G ke A, atau H ke B, atau F ke D. Balok merupakan salah satu bentuk dari dimensi 3. Masih ingatkah kalian mengenai dimensi 3 seperti yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya? Dimensi 3 atau bangun ruang adalah suatu bangun dengan ukuran yang terdiri atas panjang, lebar, dan tinggi. Dengan demikian, bentuk bangun seperti kubus, balok, limas, prisma, dan tabung merupakan bentuk bangun dari dimensi 3. Pada permasalahan di awal, kita diminta untuk mencari jarak antara dua titik pada balok. Artinya, kita akan mencari jarak antara dua titik pada dimensi 3. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari jarak titik pada dimensi 3. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pada pembahasan dimensi 3, jarak titik akan dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Jarak antara dua titik, jarak titik terhadap garis, jarak titik terhadap bidang. Pembahasan mengenai 3 jenis jarak titik tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, jarak antara dua titik. Diberikan titik A dan titik B seperti pada gambar berikut. Untuk menentukan jarak antara dua titik tersebut, kita perlu membentuk rumus umumnya, yaitu dengan cara menghubungkan titik A dan titik B tersebut dengan ruas garis. Apabila kita langsung dapat mengukur panjang garis AB, jarak titik A dengan titik B merupakan panjang garis AB. Rumus jarak dua titik. Namun, apabila panjang garis AB tidak langsung diketahui, kita perlu membuat segitiga siku-siku dengan garis AB sebagai sisi miring atau hipotenusnya melalui bantuan titik tambahan. Misalnya, titik C seperti berikut. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, akan diperoleh jarak titik A dengan titik B sebagai panjang AB dengan rumus sebagai berikut. Untuk memudahkan kita dalam memahaminya, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal 1. Diberikan kubus dengan panjang rusuknya sebesar 5 satuan panjang seperti pada gambar berikut. Tentukan jarak titik A ke titik E, jarak titik B ke titik D, jarak titik B ke titik H. Jarak titik A ke titik E. Pada gambar tersebut, di antara titik A dan titik E, terdapat garis AE yang langsung menghubungkan titik A dengan titik E. Dengan demikian, panjang garis AE adalah jarak antara titik A dan titik E. Diketahui, panjang rusuk kubus sebesar 5 satuan panjang
sehingga panjang garis AE sama dengan 5. Dengan demikian, jarak antara titik A ke titik E adalah 5. Jarak titik B ke titik D. Pada gambar tersebut, di antara titik B dan titik D, tidak terdapat garis langsung yang menghubungkan kedua titik tersebut. Oleh karena itu, kita perlu membuat segitiga siku-siku. Dengan garis BD sebagai sisi miring atau hipotenusanya, dengan bantuan titik A sebagai titik siku-sikunya seperti berikut. Panjang garis BD adalah jarak antara titik B dan titik D yang dapat dicari dengan rumus Pythagoras sebagai berikut. BD sama dengan akar dari AB pangkat 2 ditambah AD pangkat 2. Panjang rusuk kubus adalah 5, sehingga panjang AB dan AD sama dengan 5. Dengan demikian, persamaan BD sama dengan akar dari 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2, sama dengan akar dari 25 ditambah 25, sama dengan akar dari 50, ekivalen dengan 5 akar 2. Panjang garis BD adalah 5 akar 2, sehingga jarak antara titik B dan titik D adalah 5 akar 2. Apabila kita amati lebih lanjut, garis BD adalah diagonal sisi pada kubus ABCD EFGH. Kalian tentu masih ingat dengan rumus dari panjang diagonal sisi pada kubus, bukan? Panjang diagonal sisi kubus adalah S akar 2, dengan S merupakan panjang sisi kubus. Jarak titik B ke titik H. Pada gambar tersebut, di antara titik B dan titik H, tidak terdapat garis langsung yang menghubungkan kedua titik tersebut. Oleh karena itu, kita perlu membuat segitiga siku-siku. Dengan garis BH sebagai sisi miring atau hipotenusanya, dengan bantuan titik D sebagai titik siku-sikunya seperti berikut. Panjang garis BH adalah jarak antara titik B dan titik H, yang dapat dicari dengan rumus Pythagoras sebagai berikut. BH sama dengan akar dari BD pangkat 2 ditambah DH pangkat 2. Diketahui, panjang BD dari soal sebelumnya ialah 5 akar 2 dan DH adalah rusuk kubus yaitu 5. Dengan demikian, diperoleh persamaan BH sama dengan akar dari 5 akar 2 dipangkatkan 2 ditambah 5 pangkat 2, sama dengan akar dari 50 ditambah 25, sama dengan akar dari 75. Hasilnya sama dengan 5 akar 3. Panjang garis BH adalah 5 akar 3, sehingga diperoleh jarak antara titik B dan titik H adalah 5 akar 3. Apabila kita amati lebih lanjut, garis BH adalah diagonal ruang kubus ABCD EFGH. Kalian tentu masih ingat rumus dari panjang diagonal ruang pada kubus, bukan? Panjang diagonal ruang kubus adalah S akar 3, dengan S adalah panjang sisi kubus. Permasalahan di awal juga merupakan permasalahan antara dua titik, tetapi bangunnya berupa balok. Mari kita bahas permasalahan pada balok ABCD EFGH tersebut. Kita hendak memasang kayu tipis untuk menyangga kotak kado dengan menghubungkan titik E ke titik C. Berapakah panjang kayu yang dibutuhkan? Untuk menjawabnya, kita akan mencari jarak titik E ke titik C. Tidak ada garis yang menghubungkan titik E dan titik C secara langsung, sehingga kita harus membuat garis EC seperti berikut. Selanjutnya, kita bentuk segitiga siku-siku dengan bantuan titik A sebagai titik siku-sikunya sebagai berikut. Untuk memudahkan kita, gambarkan segitiga siku-sikunya secara terpisah seperti berikut. Diketahui,
bahwa AE merupakan tinggi dari balok ABCD EFGH, yaitu sebesar 15 cm. Sementara itu, AC merupakan diagonal sisi persegi panjang ABCD yang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Pythagoras seperti berikut. Panjang diagonal sisi persegi panjang ABCD, yaitu AC, merupakan akar dari P pangkat 2 ditambah L pangkat 2, dengan P adalah panjang dan L adalah lebar. Diketahui bahwa panjang atau P sama dengan 25 dan lebar atau L sama dengan 20. Sehingga diperoleh persamaan AC sama dengan akar dari 25 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 sama dengan akar dari 625 ditambah 400. Hasilnya sama dengan akar dari 1025. Cukup dituliskan sampai sini saja, karena akar 1025 ini akan digunakan. Untuk menentukan panjang EC pada segitiga EAC, kita dapat menggunakan rumus Pythagoras sebagai berikut. EC sama dengan akar dari AC pangkat 2 ditambah AE pangkat 2. Diketahui, AC sama dengan akar dari 1025 dan AE sama dengan 15, sehingga diperoleh akar dari akar 1025 dipangkatkan 2 ditambah 15 pangkat 2 sama dengan akar dari 1025 ditambah 225 sama dengan akar dari 1250 sama dengan akar dari 625 dikali 2. Hasilnya sama dengan 25 akar 2. Panjang garis EC adalah 25 akar 2. Sehingga diperoleh jarak titik E ke titik C sebesar 25 akar 2. Jadi, panjang kayu tipis yang digunakan untuk menyangga kotak kado ialah 25 akar 2 cm. Apabila kita amati lebih lanjut, garis EC adalah diagonal ruang dari balok ABCD EFGH. Kalian tentu masih ingat rumus dari panjang diagonal ruang, bukan? Panjang diagonal ruang pada balok adalah akar P pangkat 2 ditambah L pangkat 2 ditambah T pangkat 2 dengan P adalah panjang balok, L adalah lebar balok, dan T adalah tinggi balok. Untuk memastikannya, kita dapat menghitung kembali panjang garis EC dengan rumus diagonal ruang sebagai berikut. EC adalah diagonal ruang dengan rumus diagonal ruang sama dengan akar P pangkat 2 ditambah L pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Substitusikan nilai P dengan 25, L dengan 20, dan T dengan 15. Sama dengan akar dari 625 ditambah 400 ditambah 225. Sama dengan akar dari 1250. Sama dengan akar dari 625 dikali 2. Hasilnya sama dengan 25 akar 2. Dapat dilihat bahwa hasil penghitungan panjang EC menggunakan rumus Pythagoras pada segitiga siku-siku EAC dan penghitungan menggunakan diagonal ruang pada balok ABCD EFGH bernilai sama. Selanjutnya, kita hubungkan titik-titik ini, yaitu titik E ke titik C, titik G ke titik A, titik H ke titik B, dan titik F ke titik D. Kita akan mendapatkan 4 garis yang merupakan diagonal ruang balok ABCD EFGH. Panjang setiap diagonal ruang mempunyai panjang yang sama. Artinya, jarak dari titik E ke C atau G ke A
atau H ke B, atau F ke D mempunyai nilai yang sama, yaitu 25 akar 2. Jadi, permasalahan pada bagian stimulan dapat kita jawab bahwa panjang kayu tipis dari titik E ke C, atau G ke A, atau H ke B, atau F ke D mempunyai nilai yang sama, yaitu 25 akar 2. Setelah memahami jarak antara dua titik, kita akan membahas jarak titik terhadap garis dan jarak titik terhadap ruang. Kedua, jarak titik terhadap garis. Misalnya, diberikan titik A dan garis G seperti pada gambar berikut ini. Untuk menentukan jarak antara titik A dan garis G pada gambar tersebut, kita perlu menghubungkan titik A dan garis G dengan garis AP yang tegak lurus dengan garis G seperti berikut. Panjang garis AP adalah jarak titik A terhadap garis G. Titik P disebut proyeksi titik A pada garis G. Letak garis AP bisa dimanapun bergantung pada posisi titik A. Jadi, garis AP tidak selalu berada di tengah garis. Untuk lebih memahami contoh jarak titik terhadap garis, perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Contoh soal 2. Diberikan kubus dengan panjang rusuk sebesar 5 satuan panjang seperti pada gambar berikut. Tentukan jarak titik B terhadap garis EF, jarak titik C terhadap garis BD. Jarak titik B terhadap garis EF. Dapat diperhatikan bahwa terdapat garis yang menghubungkan titik B dengan garis EF, yaitu garis BF. Garis BF dan garis EF juga saling tegak lurus. Lebih lanjut, titik F merupakan proyeksi titik B pada garis EF. Dengan demikian, panjang garis BF adalah jarak titik B terhadap garis EF yang merupakan rusuk kubus. Karena panjang rusuk kubus adalah 5, jarak titik B terhadap garis EF adalah 5 satuan panjang. Jarak titik C terhadap garis BD. Dapat diperhatikan bahwa terdapat garis yang menghubungkan titik C dengan garis BD, yaitu bagian dari garis AC. Garis BD dan garis AC adalah diagonal sisi pada kubus ABCD EFGH yang berpotongan di satu titik, yaitu titik O. Panjang garis BD adalah 5 akar 2. Karena garis BD merupakan diagonal sisi pada kubus ABCD EFGH yang mempunyai panjang rusuk 5. Selanjutnya, dapat kita pandang segitiga BCD sebagai berikut. Garis CO pada segitiga BCD merupakan garis yang tegak lurus terhadap garis BD, sehingga garis CO dapat dijadikan garis penghubung antara titik C dan garis BD. Kita akan menentukan panjang garis CO dengan membandingkan luas dari segitiga BCD menggunakan dua rumus yang berbeda sebagai berikut. Luas segitiga tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu 1/2 dikali BD sebagai alas dan dikali CO sebagai tinggi, atau dapat juga dengan 1/2 dikali CD sebagai alas dan dikali BC sebagai tinggi. Jadi, kita dapat menuliskan persamaannya menjadi 1/2 dikali BD dikali CO sama dengan 1/2 dikali CD dikali BC. Substitusikan nilai BD dengan 5 akar 2, CD dengan 5, dan BC dengan 5. Ekivalen akar 2 dikali CO sama dengan 5. Ekivalen dengan CO sama dengan 5 per akar 2. Lakukan operasi perkalian bilangan sekawan, sehingga diperoleh CO sama dengan 5/2 akar 2.
Jadi, panjang garis CO adalah 5/2 akar 2. Artinya, jarak titik C terhadap garis BD adalah 5/2 akar 2 satuan panjang. Ketiga, jarak titik terhadap bidang. Misalnya, diberikan titik A dan bidang alfa seperti pada gambar berikut. Untuk menentukan jarak titik A terhadap bidang alfa pada gambar tersebut, kita perlu menghubungkan titik A dan bidang alfa dengan garis. Misalkan, garis AA aksen yang tegak lurus dengan bidang alfa. Garis AA aksen tegak lurus dengan bidang alfa, seperti yang terlihat pada gambar. Artinya, garis AA aksen tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang alfa. Jika diperhatikan, pada gambar terdapat garis G dan garis M pada bidang alfa tersebut. Garis AA aksen tegak lurus dengan garis G dan garis M pada bidang alfa, sehingga garis AA aksen tegak lurus dengan bidang alfa. Panjang garis AA aksen adalah jarak antara titik A dan bidang alfa. Titik A aksen disebut proyeksi titik A pada bidang alfa. Letak garis AA aksen tidak harus selalu berada di tengah bidang. Untuk lebih memahami jarak titik terhadap bidang, perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Contoh soal 3. Diberikan kubus dengan panjang rusuk sebesar 5 satuan panjang seperti pada gambar berikut. Tentukan jarak titik E terhadap bidang ABCD, jarak titik A terhadap bidang BDHF. Jarak titik E terhadap bidang ABCD. Dapat diperhatikan bahwa terdapat garis yang menghubungkan titik E dengan bidang ABCD, yaitu garis EA. Garis EA dan bidang ABCD saling tegak lurus. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat garis EA dan garis AB pada bidang ABCD pada gambar berikut ini. Terlihat jelas bahwa kedua garis tersebut saling tegak lurus. Selain itu, titik A merupakan proyeksi titik E pada bidang ABCD. Dengan demikian, panjang garis EA adalah jarak titik E terhadap bidang ABCD. Panjang rusuk kubus adalah 5, sehingga jarak titik E terhadap bidang ABCD adalah 5 satuan panjang. Jarak titik A terhadap bidang BDHF. Dapat diperhatikan bahwa tidak ada garis yang menghubungkan titik A dengan bidang BDHF, sehingga kita perlu membuat garis yang menghubungkan titik A dengan bidang BDHF. Kita misalkan, garis AC menembus bidang BDHF dengan garis AO tegak lurus dengan garis BD seperti pada gambar berikut. Jarak antara titik A dan bidang BDHF adalah panjang garis AO. Untuk menentukan panjang garis AO, kita dapat menggunakan segitiga ABD seperti pada gambar berikut. Panjang garis BD adalah 5/2. Karena garis BD merupakan diagonal sisi pada kubus ABCD EFGH yang mempunyai panjang rusuk 5. Sementara itu, penentuan panjang garis AO dilakukan dengan membandingkan luas dari segitiga ABD menggunakan dua rumus yang berbeda sebagai berikut. Luas segitiga tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu 1/2 dikali BD sebagai alas dan dikali AO sebagai tinggi, atau dapat juga dengan 1/2 dikali AB sebagai alas dan dikali AD sebagai tinggi. Dengan demikian, kita dapat menuliskan persamaan 1/2 dikali BD dikali AO sama dengan 1/2 dikali AB dikali AD. Substitusikan nilai BD dengan 5/2, AB dengan 5, dan AD dengan 5. Ekivalen akar 2 dikali AO sama dengan 5.
ekivalen dengan AO sama dengan 5/2. Lakukan operasi perkalian bilangan sekawan, sehingga diperoleh AO sama dengan 5/2. Dengan demikian, panjang garis AO adalah 5/2. Artinya, jarak titik A terhadap bidang BDHF adalah 5/2 satuan panjang. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, dimensi 3 atau bidang ruang adalah suatu bangun dengan ukuran yang terdiri atas panjang, lebar, dan tinggi. Kedua, pada pembahasan dimensi 3, jarak titik akan dibedakan menjadi 3, yaitu jarak antara dua titik, jarak titik terhadap garis, dan jarak titik terhadap bidang. Ketiga, jarak antara dua titik adalah panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Keempat, jarak suatu titik, misalnya titik A, terhadap suatu garis, misalkan garis G, adalah panjang suatu garis AP yang menghubungkan titik A dengan titik P pada garis G dan garis AP. Kelima, jarak suatu titik, misalkan titik A, terhadap suatu bidang, misalkan bidang alfa, adalah panjang suatu garis AA aksen yang menghubungkan titik A dengan titik A aksen pada bidang alfa, dan garis AA aksen tersebut tegak lurus dengan bidang alfa. Titik A aksen ini merupakan proyeksi titik A pada bidang alfa.